16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dilihat perbedaan bagan antara struktur Baik, perkenalkan saya Ninengah Lauriani dengan NIM 18075310006. Di sini saya akan membawakan 2 poin bahasan. Yang pertama mengenai jenis-jenis koperasi dan yang kedua mengenai cara pendirian koperasi. Namun sebelum kita mengetahui apa saja jenis koperasi, perlu juga diketahui mengenai bentuk koperasi itu sendiri, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tepatnya pada pasal 15, dikatakan bahwa terdapat 2 bentuk koperasi, yaitu ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, koperasi primer ini merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang dengan tujuan yang sama, di mana dalam pendirian ini minimal terdiri dari 20 orang. Nah, wilayah kerja dari koperasi primer ini melingkupi lingkungan kerja, desa, dan kelurahan tertentu. Kemudian bentuk yang kedua ada bentuk sekunder, di mana koperasi ini beranggotakan beberapa koperasi, yang dalam hal ini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama yaitu pusat koperasi, yang dimana minimal terdapat 5 buah koperasi primer dalam satu wilayah ataupun kota tertentu. Kemudian yang kedua ada gabungan koperasi, yang mana di sini terdiri dari minimal 3 buah pusat koperasi dalam satu provinsi atau lebih. Kemudian yang ketiga ada induk koperasi, di sini memuat minimal 3 gabungan koperasi yang mencakup wilayah nasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis koperasi. Nah, dasar untuk menentukan jenis koperasi itu sendiri diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang dimana dasar untuk menentukan jenis ini didasarkan pada kesatuan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Adapun jenis-jenis koperasi berdasarkan undang-undang ini ada 5, yaitu yang pertama ada koperasi simpan pinjam, kemudian ada koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Nah, langsung saja untuk jenis koperasi yang pertama, yaitu ada koperasi simpan pinjam. Nah, jenis usaha koperasi ini menyelenggarakan fungsi untuk menghimpun dana dan menyediakan pinjaman bagi para anggotanya, di mana besarnya imbalan jasa yang akan diberikan kepada penabung dan jasa yang dikenakan kepada peminjam ini akan diatur pada rapat anggota. Nah, koperasi ini berperan dalam hal menyediakan pinjaman kepada anggota dengan bunga kredit yang lebih rendah, dengan tujuan untuk mendorong anggotanya melaksanakan usaha yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran anggota. Nah, untuk jenis koperasi yang kedua ada koperasi produsen, merupakan koperasi yang beranggotakan para produsen untuk mengolah bahan baku untuk menghasilkan barang jadi yang nantinya diperjualbelikan. Nah, pada prinsipnya koperasi ini bertujuan untuk pengadaan bahan baku, input, dan sarana produksi untuk menunjang kepentingan ekonomi anggotanya. Nah, untuk jenis selanjutnya yang ketiga yaitu koperasi konsumen, di mana koperasi ini menyelenggarakan fungsi untuk pengadaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Biasanya dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada koperasi pemasaran, merupakan jenis usaha koperasi yang menyelenggarakan fungsi untuk mendistribusikan atau memasarkan produk produksi yang dihasilkan oleh anggota kepada konsumen. Dan yang terakhir ada koperasi jasa. Di sini koperasi ini menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa bagi para anggotanya, di mana misalnya di sini adalah pelayanan jasa asuransi, pelatihan, dan lain sebagainya. Lanjut untuk poin bahasan selanjutnya yaitu mengenai cara pendirian koperasi. Nah, berkaitan dengan tata cara pendirian koperasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2018, yaitu tepatnya pada pasal 12 mengenai penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Nah, langkah pertama yang dilakukan dalam pendirian koperasi ini adalah dengan mengadakan rapat pendirian. Nah, rapat pendirian ini dihadiri oleh para pendiri dan juga pejabat, baik itu dari Kementerian Koperasi dan UKM maupun dari dinas provinsi maupun wilayah yang bersangkutan. Nah, dalam rapat pendirian ini membahas mengenai rancangan anggaran dasar koperasi. Adapun isi dari anggaran dasar koperasi itu memuat mengenai yang pertama yaitu ada daftar nama pendiri, kemudian ada nama dan tempat kedudukan, kemudian yang ketiga maksud dan tujuan serta bidang usaha, dan ada lain sebagainya yang bisa kalian lihat langsung dalam slide. Nah,
Setelah rapat pendirian ini berlangsung, kemudian akan ada pembentukan akte pendirian oleh notaris. Nah, akte pendirian ini selanjutnya akan diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah mendapatkan persetujuan nama koperasi dari Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi atau disingkat dengan Sismin BHKOP. Nah, dalam hal ini juga harus ditentukan ingin membentuk atau mendirikan koperasi apa, baik itu apa koperasi primer atau sekunder, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya dalam pendirian koperasi primer harus memuat 2 rangkap akte pendirian, kemudian ada berita acara rapat pendirian, kemudian ada surat bukti penyetoran modal, dan yang terakhir ada rencana awal kegiatan usaha. Nah, untuk koperasi sekunder sendiri syaratnya sama dengan koperasi primer, namun ada dokumen lain yang perlu ditambahkan ataupun dilampirkan. Yang pertama yaitu ada surat kuasa koperasi primer ataupun sekunder, kemudian yang kedua ada pengesahan badan hukum koperasi primer atau sekunder sebagai calon koperasi sekunder, dan yang terakhir ada melampirkan NPWP aktif bagi calon koperasi sekunder. Nah, langkah yang terakhir di sini adalah setelah Menteri melakukan penilaian ataupun analisis terkait anggaran dasar koperasi dan juga persyaratan administrasi lainnya, Menteri akan memutuskan apakah menerima ataukah menolak pendirian koperasi ini, yang nantinya Menteri ini akan mengeluarkan berupa surat keputusan penerimaan ataupun penolakan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dayu Puspa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Putu Pusparnyani dengan NIM 18075310008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan struktur intern dan ekstern organisasi koperasi. Nah, jadi perorganisasian tentu akan menghasilkan suatu pola tugas maupun tanggung jawab yang terdiri atas unit-unit yang terintegrasi dalam suatu hubungan antar bagian koperasi itu sendiri. Nah, landasan yang mengacu pada penyusunan struktur organisasi koperasi meliputi yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, dan yang ketiga adalah keputusan rapat. Jadi, struktur organisasi koperasi ini dapat dibentuk melalui baik itu segi intern maupun segi ekstern. Nah, yang pertama, struktur intern organisasi koperasi. Jadi, struktur intern organisasi koperasi ini melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi koperasi itu sendiri. Nah, perangkat organisasi ini meliputi rapat anggota, pengurus, pengawas, dan juga pengelola. Nah, di antara rapat anggota, pengurus maupun pengelola di sini memiliki atau terjalin hubungan perintah dan juga tanggung jawab. Sebaliknya, pengawas hanya memiliki hubungan satu arah, yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota dan juga tanpa memberikan perintah pada organisasi perangkat organisasi lainnya. Kemudian yang kedua, struktur ekstern organisasi koperasi. Jadi berbeda dengan struktur intern, di sini struktur ekstern melibatkan atau berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi yang sejenis pada suatu wilayah tertentu. Nah, penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, dan juga yang mana kemudian akan mendapatkan modal dan kemudahan kebutuhan lainnya. Nah, berkaitan dengan itu, adanya koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, dan juga koperasi primer termasuk ke dalam struktur ekstern organisasi koperasi. Dapat dilihat perbedaan bagan antara struktur intern dan juga struktur ekstern organisasi koperasi pada slide ini ditampilkan. Materi berikutnya adalah mengenai triple co dan juga hambatan dalam pengembangan koperasi. Nah, di negara Indonesia, kehadiran koperasi sendiri memang sangat diperlukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk para anggota koperasi itu sendiri. Nah, menurut Sri Edi Swasono, Guru Besar Universitas Indonesia, beliau berpendapat, bila koperasi ingin kuat dan juga kokoh, pada dasarnya kebersamaan dan gotong royong yang dapat diterapkan melalui konsep triple co ini. Nah, konsep triple co ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, co-ownership, yaitu ikut serta dalam kepemilikan bersama. Kemudian yang kedua, co-determination, yaitu ikut serta menentukan kebijakan organisasi. Dan yang ketiga adalah co-responsibility, yaitu ikut serta dalam bertanggung jawab. Nah, jadi ketiga triple co ini saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sebagai wujud kebersamaan dalam asas kekeluargaan di dalam organisasi koperasi itu sendiri. Namun, perkembangan koperasi Indonesia saat ini masih banyak mengalami berbagai hambatan. Nah, adapun beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi perkembangan koperasi meliputi
Yang pertama adalah koperasi jarang peminatnya. Jadi koperasi jarang peminatnya di sini dikarenakan adanya pandangan yang berkembang dalam masyarakat bahwa koperasi ini merupakan usaha bersama yang diidentikan dengan masyarakat golongan menengah ke bawah. Nah, dari sinilah perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan koperasi. Kemudian yang kedua, kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Jadi koperasi ini sulit berkembang disebabkan sumber daya manusianya yang kurang, baik itu pengurusnya, anggota, dan juga pengelola, seringkali kurang profesional pada jabatan yang mereka duduki atau kurangnya pendidikan koperasi sehingga mengakibatkan koperasi itu tidak berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya pesaing dengan usaha sejenis. Jadi bila organisasi koperasi tidak peka terhadap lingkungan maupun pesaing-pesaing yang ada, maka mau tidak mau organisasi koperasi itu akan tersingkirkan. Maka dari itu organisasi koperasi perlu tahu bagaimana sih menyikapi agar mampu survive dan juga berkembang. Kemudian berikutnya adalah keterbatasan modal. Jadi modal di sini merupakan salah satu penghambat berkembangnya koperasi. Tidak seperti badan usaha lainnya, seringkali koperasi menggantungkan modal dari sumber koperasi itu sendiri. Kemudian hambatan berikutnya mengenai rendahnya partisipasi anggota. Jadi rendahnya kesadaran partisipasi anggota di sini juga mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia. Nah, banyak sekali anggota koperasi mengabaikan kewajibannya dalam koperasi. Nah, berikutnya yang keenam, kurangnya perhatian pemerintah. Jadi pemerintah di sini harus bisa mengawasi jalannya kegiatan koperasi sehingga bila koperasi mengalami kesulitan, koperasi bisa mendapat bantuan dari pemerintah itu sendiri. Misalnya saja membantu penyaluran dana untuk koperasi-koperasi yang mengalami kesulitan dana. Pemerintah hendaknya membuat suatu kebijakan yang dapat membantu perkembangan koperasi. Dan hambatan yang terakhir adalah pengelolaan manajemen koperasi yang kurang optimal. Nah, dalam pelaksanaan koperasi tentunya memerlukan manajemen baik dari mulai perencanaannya, kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Karena hal ini sangat penting dan berfungsi dalam pengambilan suatu keputusan, tetapi tidak melupakan dari partisipasi anggota koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, organisasi koperasi perlu teliti dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan akan berkembang dengan baik. Nah, demikian beberapa hambatan yang mempengaruhi perkembangan koperasi. Apabila semua kegiatan koperasi ini bisa dijalankan dengan baik, tentu organisasi koperasi dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat berkembang dengan baik lagi guna mensejahterakan kehidupan masyarakat. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya Darmiti. Perkenalkan, saya Nika Darmiti dengan NIM 18075310919. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya berkaitan dengan pokok bahasan yang kelima, yaitu pengawasan koperasi. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui di sini adalah apa sih yang dimaksud dengan pengawasan koperasi. Nah, pengawasan koperasi merupakan tindakan atas proses kegiatan perkoperasian untuk mengetahui bagaimana hasil dari kegiatan tersebut, kemudian untuk mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam kegiatan tersebut, yang nantinya kesalahan serta kegagalan yang terjadi diharapkan bisa diperbaiki dan tidak diulangi kembali. Nah, itulah yang bisa kita katakan sebagai pengawasan koperasi. Kemudian pertanyaannya sekarang, siapa sih yang melaksanakan tugas tersebut? Jawabannya adalah pengawas koperasi. Nah, pengawas koperasi merupakan perangkat organisasi yang diberikan kuasa dalam rapat anggota untuk melaksanakan tugas, dalam hal ini melaksanakan pengawasan terhadap keputusan yang dihasilkan dalam rapat anggota, terutama yang berkaitan dengan organisasi, kelembagaan, pendidikan, dan juga penyuluhan. Nah, biasanya pengawas koperasi ini dipilih dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, perlu diketahui pula, tugas dari pengawas koperasi bukan sekedar mencari kesalahan-kesalahan, melainkan lebih ke bagaimana kegiatan yang nanti dilaksanakan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Nah, itulah yang bisa kita katakan sebagai pengawas koperasi. Kemudian pertanyaannya sekarang, apakah setiap perangkat organisasi bisa menjadi pengawas koperasi? Tentu saja bisa, namun dengan kriteria-kriteria ataupun syarat tertentu yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, ada pun beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pengawas ketika ingin menjadi pengawas koperasi. Yang pertama, calon pengawas itu harus dipilih dari, oleh, dan untuk dalam rapat anggota. Jadi, ketika nanti calon pengawas itu tidak dipilih melalui rapat anggota, bisa kita katakan pengawas tersebut bukanlah pengawas yang resmi. Kemudian persyaratan yang kedua, calon pengawas itu tidak pernah menjabat sebagai pengawas dan tidak pernah dinyatakan menyebabkan suatu koperasi tersebut pailit. Jadi jika sudah pernah menjabat dan
pengawas tersebut dinyatakan sudah menyebabkan suatu koperasi pilot, bisa kita katakan calon tersebut tidak bisa dipilih sebagai pengawas koperasi. Kemudian persyaratan yang ketiga, calon pengawas itu tidak pernah terkena tindak pidana hukum yang menyebabkan koperasi tersebut mengalami kerugian. Jadi jelas jika calon tersebut sudah pernah kena hukum dan kena pidana yang menyebabkan koperasi mengalami kerugian, kita tidak bisa memilih orang tersebut sebagai pengawas koperasi seperti itu. Kemudian persyaratan lainnya itu tercantum dalam anggaran dasar. Nah, itulah beberapa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengawas ketika ingin menjadi pengawas koperasi. Kemudian setelah kita tahu apa saja syaratnya, kita harus tahu juga apa saja tugas-tugas yang harus dijalankan oleh pengawas koperasi tersebut. Nah, adapun tugas-tugasnya, yang pertama, pengawas koperasi harus mencalonkan nama-nama pengurus. Jadi nama-nama pengurus yang akan menjabat misalnya setahun ke depan itu biasanya dicalonkan oleh pengawas. Kemudian yang kedua, pengawas di sini bertugas untuk memberikan nasihat dan juga mengawasi daripada pengurus. Jadi misalnya pengurus mengalami kesalahan, di sanalah pengawas memiliki tugas untuk memberikan nasihat ke jalan yang benar, kemudian melakukan pengawasan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Kemudian tugas lainnya, pengawas juga melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus agar sesuai dengan nilai-nilai ideologi koperasi dan juga sesuai dengan hukum di lingkungan koperasi tersebut. Kemudian tugas lainnya, pengawas harus tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada rapat anggota. Nah, jadi itulah tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pengawas dalam melakukan pengawasan koperasi. Nah, jadi sangatlah penting peran pengawas ini agar menghindari segala penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam koperasi bersangkutan. Selain itu juga dapat menghindari munculnya koperasi-koperasi gelap ataupun koperasi-koperasi bodong seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke pokok bahasan yang keenam, yaitu kasus mengenai materi yang akan kita bahas, di mana kami dari kelompok 5 mengangkat kasus yang berjudul Dorong Wirausaha Baru, Menteri Perindustrian itu menghidupkan kembali koperasi industri kreatif. Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita akan menghidupkan kembali koperasi industri kreatif guna memperkuat perannya sebagai penggerak daripada ekonomi suatu negara. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat kita katakan bahwa itu merupakan wujud komitmen dari pemerintah terhadap kepeduliannya terhadap sektor real, terutama ekonomi kerakyatan. Itu pun sudah disampaikan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 13 November 2019 lalu. Nah, apalagi dianggap bahwa koperasi ini merupakan modal yang sangat besar dalam meningkatkan atau menggerakkan ekonomi suatu negara. Apalagi pada tahun 2020 hingga 2030 itu akan ada bonus demografi yang mana generasi-generasi muda kreatif kita haruslah dibina dan didorong agar bisa menjadi wirausaha baru yang nantinya itu dapat bersaing dan bisa meningkatkan perekonomian suatu negara. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut dapat kita katakan bahwa koperasi industri kreatif ini memang memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan atau menggerakkan ekonomi suatu negara, apalagi didukung dengan pembinaan terhadap generasi-generasi muda kreatif, sehingga dengan didukung oleh pembinaan terhadap generasi muda kreatif, diharapkan generasi muda ini bisa menjadi wirausahaan baru yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi suatu negara. Nah, jadi itu merupakan kasus yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan materi yang kami angkat, sekaligus menjadi penutup dari materi kami. Demikianlah akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.